Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Ayu Fadila, absen 4. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis atau landasan hukum dalam pendidikan merupakan suatu sekumpulan perangkat konsep peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan. Perundang-undangan tersebut menjadi dasar pijakan dari penyelenggara pendidikan di suatu negara. Landasan yuridis dan politis ini bersifat ideal dan normatif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan, harus patuh terhadap perundang-undangan yang ada. Meskipun kondisi sosial geografis tiap daerah berbeda, adanya landasan yuridis dalam pendidikan justru mengatur bagaimana kebijakan pendidikan dapat berjalan secara merata. Landasan yuridis, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan dalam bidang pendidikan dapat terhindar dari benturan-benturan kebutuhan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggara pendidikan. Adanya landasan yuridis membuat segala hak dan kewajiban pendidikan setiap peserta didik sebagai input dalam suatu proses pendidikan dalam terpeliharaannya dengan baik. Setiap landasan yuridis dalam wujud peraturan dan perundang-undangan memiliki legitimasi yang kuat karena adanya pengaruh politik dalam implementasi kebijakan di masyarakat. Albertus mengemukakan bahwa setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merelevasikan diri pada pandangan tentang masyarakat dari keyakinan politiknya. Sementara Budiarjo melihat dan mencoba memahami dalam politik adalah negara, politik adalah kekuasaan, politik adalah kepuasan, politik adalah kebijaksanaan, dan politik adalah distribusi dan alokasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Husna, absen 13 dengan NIM 12201193075. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang apa saja landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Landasan yuridis tentang pendidikan inklusif memberikan kerangka dasar bahwa implementasi pendidikan inklusif memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum atau yuridis yang terkait. Dalam Undang-Undang Dasar Amandemen 1945, Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ditambahkan juga dalam ayat 2 dalam pasal yang sama bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 48 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Secara yuridis formal, pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap individu warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dalam hal aksesibilitas pendidikan dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, pemerintah dan
Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 32 ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pasal 45 ayat 1, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Salsabila Imamah, absen 25 dengan nomor induk mahasiswa 12201193255. Baik, di sini saya akan memaparkan materi untuk melanjutkan materi-materi dari teman-teman saya barusan, yaitu tentang penerapan landasan yuridis pendidikan inklusi di Indonesia. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal telah dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang tertuang pada pasal 6 ayat 1. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang tertuang pada pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Di samping pendidikan atau sekolah reguler, pemerintah dan badan-badan swasta menyelenggarakan pendidikan atau sekolah khusus yang biasa disebut dengan sekolah luar biasa untuk melayani beberapa jenis kecacatan. Akan tetapi, sekolah luar biasa ini rata-rata berada di perkotaan, sedangkan orang yang menyandang cacat tidak hanya di perkotaan, melainkan juga ada di pedesaan dan kampung-kampung lainnya. Dengan seperti itu, maka jarak sangat jauh sekali untuk ditempuh para penyandang cacat dari pedesaan, dan biaya yang dimakan akan cukup tinggi. Demikian akan saya berikan sedikit potret tentang sekolah inklusi yang merupakan jawaban dari permasalahan di atas. Menurut Profesor Dr. Fauzi Aswin Hadi dari Universitas Negeri Jakarta mengisahkan sekolah inklusi SD Muhammadiyah di Gunung Kidul. Sekolah ini memiliki 120 anak, 2 anak laki-laki, di antaranya adalah penyandang tunagrahita. 2 anak ini dimasukkan oleh kedua ibunya ke kelas 1 karena mau masuk SLBC, lokasinya sangat jauh dari tempat tinggalnya yang di pegunungan. Keluarga ini tergolong keluarga yang miskin, oleh sebab itu mereka memasukkan anaknya ke SD Muhammadiyah. Perasaan mereka sangatlah bahagia dan bangga karena kenyataannya mereka diterima di sekolah tersebut. Satu anak tampak berdiam diri dan cuek, sedang satu lagi tampak ceria dan gembira, bahkan ia menyukai tari dan suka musik. Ia juga ramah bermain dengan teman sekolah dan sekelasnya yang tidak cacat. Gurunya menyukai mereka, mengajar dan mendidik mereka dengan menggunakan modifikasi kurikulum yang ada. Evaluasi modifikasi kurikulum disesuaikan dengan para penyandang cacat yang ada dengan sangat baik. Ini merupakan potret anak tunagrahita di tengah-tengah teman sekelas yang sedang belajar. Di Indonesia telah dilakukan uji coba di beberapa daerah sejak tahun 2001. Secara formal, pendidikan inklusi dideklarasikan pada tahun 2004 dengan beberapa sekolah reguler yang mempersiapkan diri untuk implementasi pendidikan inklusi. Adapun pengembangan kurikulumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum oleh tim ahli. Kedua, pelaksanaan pengembangan kurikulum yang memodifikasi alokasi waktu. Kemudian modifikasi isi materi. Dan yang terakhir adalah memodifikasi proses belajar mengajar. Demikian adalah potret dari sekolah inklusi yang menjadi jawaban
untuk para penyandang cacat untuk lebih dapat berbaur, berkembang di lingkungan pendidikannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.